Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan share tentang perjalanan road trip aku dari Jakarta ke Bali. Nah, informasi tentang rapid test, beli tiket untuk ferry dan juga tolnya akan aku share semua di sini, oke? Tunggu dulu, sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu yuk. Terus nanti di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, sekarang silahkan lanjut nonton lagi. Oke guys, sebelum kita mulai, aku minta kalian untuk nonton videonya sampai selesai ya. Karena menurut aku banyak banget informasi-informasi penting yang perlu banget kalian tahu biar perjalanan kalian aman dan juga selamat sampai tujuan. Nah, oke, jadi perjalanan itu kita mulai dari area Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dimana kita bisa langsung naik tol Pasar Minggu. Nah, kita jalan jam 2 siang, jadi nyampe sana itu kira-kira pas nanti besoknya pas jam check-in, which is sekitar jam 1, jam 2 juga. Karena kita tanya teman-teman kita yang udah pernah road trip Jakarta Bali, katanya perjalanannya itu bisa 14 sampai 18 jam. Tapi karena kita bawa baby, pasti kan lebih lama jalannya, lebih nyantai, nggak ngebut-ngebut. Jadi itu bisa 18 sampai 22 jam. Nah, ini juga tips buat yang mau bawa anak-anak road trip ke Bali. Karena kan nanti karena kita jalannya agak sore tuh jam 2, jadi kan nanti bakal ketemu malam dong. Nah, itu tuh lumayan banget waktunya untuk anak-anak tidur, jadi bisa mempersingkat waktu mereka biar nggak bosan di jalan gitu. Nah, dari tol dalam kota tadi kita sama sekali nggak keluar-keluar tol lagi dan langsung terus ke tol Trans Jawa sampai nanti exitnya itu baru di Probolinggo, which is itu jaraknya 850 km dari Jakarta. Nah, kurang lebih 10 sampai 11 jam perjalanan itu belum termasuk break ke toilet, makan, sholat, dan lain-lain. Nah, ngomongin soal break, selama perjalanan di tol itu banyak banget kok rest areanya. Nah, ada rest area yang besar, jadi dalamnya itu ada food court, toilet, SPBU, dan juga masjid. Nah, ada juga yang cuma kayak Indomaret doang sama toilet gitu. Nah, jadi kalau yang bawa anak-anak misalnya mau bikin susu, butuh air panas, bisa beli di Indomaret. Nah, kalau untuk sholat, aku saranin sih untuk sholat di mobil aja selama masih pandemi ini. Oke, lanjut. Terus kondisi jalanan tolnya gimana? Ya, standar jalanan tol Indonesia lah ya. Banyak yang geruduk-geruduknya, tiba-tiba ada lobang gitu kan. Dan sebagian besar perjalanan itu nggak ada lampu penerangannya. Jadi kalau malam itu gelap banget. Kalian harus hati-hati. Dan untuk yang bawa anak-anak, aku sangat menyarankan untuk duduk di car seat, pakai seat beltnya, dan yang duduk di belakang juga pakai seat beltnya. Terus setelah exit tol Probolinggo gimana? Nah, ini lah dimana perjalanan itu kerasanya lama banget karena kita udah keluar dari tol, kita memasuki jalan yang biasa, dimana jalannya itu kadang cuma satu ruas. Jadi kalau lagi rame ada truk, bus, itu kan kita mau gak mau harus pelan-pelan, gak bisa langsung mendahului aja karena jalannya itu belok-belok. Jadi kita takut ada mobil dari arah berlawanan kan. Jadi makanya dari exit tol Probolinggo ini ke pelabuhan di Ketapang di Banyuwangi itu sendiri bisa makan waktu 4 sampai 5 jam. Tapi karena ngelewatin kota-kota kecil, sawah, dan juga pemandangan bukit-bukit, jadi nggak terlalu berasa sih. Jadi total biaya tol Jakarta Probolinggo itu 726.000. Nah, dimulai dari pintu tol Halim 2 sampai pintu tol Probolinggo. Jadi di luar harga tol dalam kota. Nah, aku top up e-money-nya di Tokopedia seperti yang bisa kalian lihat di sini. Kalau kalian udah lihat laut yang kayak gini, tandanya kalian udah deket nih sama pelabuhan Ketapang.
Dari Ketapang ke Gilimanuk itu 1 jam. Sama nunggu loading kapalnya mungkin total 1,5 jam. Nah, kita beli tiket kapalnya lewat aplikasi Verizi sekitar 10 menit lah sebelum sampai biar waktunya pas. Jadi waktu sampai pelabuhan tinggal scan barcode dan pengecekan kartu identitas dan surat-surat mobil. Nah, berikut cara beli tiket melalui aplikasinya. Pertama, kita download aplikasi Verizi di Google Play atau App Store. Seperti yang udah aku infoin tadi, aku tuh baru beli tiket 10 menit sebelum nyampe pelabuhan. Nah, jadwal kapalnya itu memang ada, tapi sebenarnya kita itu bisa masuk kalau misalnya muatannya masih muat. Jadi, nggak selalu harus ngikutin jam yang udah kita beli di tiketnya gitu. Dan ini kita isi tujuan kita, layanan reguler dan juga pengguna jasanya kendaraan, karena kan kita naik mobil, jadi berapapun isi orangnya itu tetap dihitungnya per kendaraan. Nah, ini total harganya itu 182.500 untuk per kendaraan. Dan yang di bawah ini adalah nama-nama kapal yang tersedia, bukan yang bisa kita pilih ya. Nah, ini kita disuruh isi identitas semua penumpang yang ada di kendaraan, baik itu orang dewasa ataupun anak bayi di bawah 2 tahun. Nah, ini halaman pembayaran di mana kita disuruh pilih cara pembayarannya. Pakai misalnya ini pakai Bank Mandiri. Terus kita lanjut lagi, dan ini totalnya ada biaya tambahan 3.000 dan ini nomor virtual account-nya yang bisa kita langsung transfer ke nomor ini. Setelah transfernya berhasil, kita bisa lihat pesanan saya, dan di sini kita lihat kode bookingnya atau barcode yang bisa langsung di-scan nanti. Nah, banyak banget nih yang nanya soal rapid test perlu nggak sih untuk ke Bali? Jawabannya adalah perlu alias wajib. Nah, jadi pengecekan hasil rapid test itu dilakukan begitu kita sampai di Pelabuhan Gilimanuk atau begitu kita mendarat di Pulau Bali tersebut. Nah, pengecekan sendiri dilakukan dengan melihat kertas hasil tesnya yang negatif dan juga dengan kartu identitas kita. Nah, yang belum tes gimana? Jadi di sana itu ternyata kalian bisa melakukan rapid test di lokasi pengecekan di Pelabuhan Gilimanuk tersebut. Untuk harganya aku kurang tahu, tapi yang jelas aku kurang menyarankan karena kasihan dong kalau misalnya udah nyampe Bali ternyata hasilnya positif, jadi terpaksa harus balik lagi ke Jakarta, nggak boleh masuk. Anyways, aku rapid testnya di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Rapid testnya itu aku drive-thru, hasilnya keluarnya 15 menit. Nah, aku rapid testnya yang finger prick di jari itu. Nah, harganya itu 149.000. Udah ada receipt-nya, di receipt-nya itu tuh ada cap dokternya. Jadi kalian nggak perlu minta surat dokter lagi, karena kalau yang pakai surat dokter itu jadi 245.000 harganya gitu. Nah, rapid test ini nih berlaku 7-10 hari, dan untuk anak kecil, anakku sih buat jaga-jaga aja aku tetap rapid test dia di jarinya sini. Tapi kalau di pelabuhannya pas di Gilimanuk itu sebenarnya nggak tahu ya, mungkin nggak terlalu dicek sama mereka, tapi buat jaga-jaga aja aku tetap rapid test anakku. Nah, setelah lolos dari pengecekan kesehatan dan juga surat-surat kendaraan di pelabuhan tadi, aku dan keluarga melanjutkan perjalanan ke villa kita di daerah Buleleng atau sekitar 30 menit dari pelabuhan. Nah, di daerah villa tempat aku staycation ini tuh cuma ada bukit-bukit, pemandangan laut, sama hutan bakau. Jadi nggak ada tuh pusat keramaian seperti cafe, beach club, atau restoran. Karena Indomaret pun itu tuh masih 30 menit lagi dari villa aku. Jadi 1 jam dari pelabuhan. Nah, ini tuh cocok banget buat kalian yang mau staycation sama keluarga sambil menikmati pemandangan yang beda tentunya dari Jakarta. Jadi buat kalian yang penasaran villa yang aku tempatin ini, karena kelebihannya pertama
dekat banget dari Pelabuhan Gilimanuk kalau misalnya kalian mau road trip. Terus juga jauh dari pusat keramaian selama pandemi ini, dan pemandangannya benar-benar bagus banget. Nanti kalian tonton videonya di next video.